Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada video kali ini kita masih membahas metode Al-Jazi, metode membaca Al-Quran mudah dari nol, cepat dan fasih standar sanad. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas Al-Jazi 2 yaitu tajwid. Karena Al-Jazi 1 tahsin itu sudah selesai pada video sebelumnya. Oke, jadi di Al-Jazi 2 tajwid ini kita akan fokus belajar makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian nanti ada rumus alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kemudian kita akan langsung praktek nanti makharijul huruf dalam ayat-ayat Al-Quran dan sifatul huruf dalam ayat-ayat Al-Quran. Baiklah sahabat Al-Quran, bagi Anda yang punya buku, silahkan buka Al-Jazi 2 Tajwid, halaman 90 ya. Oke, halaman 90. Oke, jadi di sini Al-Jazi 2 Tajwid, kita akan merangkai dan menyusun ayat-ayat Al-Quran itu dengan bacaan makharijul huruf dan sifatul huruf insyaallah. Jadi di sini Al-Jazi 2 tajwid ini khusus untuk yang sudah bisa membaca Al-Qur'an ya, meskipun masih terbata-bata. Ya, bagi sahabat Al-Qur'an yang belum bisa membaca Al-Qur'an atau masih dasar, silahkan kembali pelajari lagi di Al-Jazi 1 tahsin, karena di situ insyaallah sahabat Al-Qur'an sudah bisa membaca Al-Qur'an meskipun terbata-bata. Oke, sekarang submaterinya adalah makharijul huruf dan praktek langsung dalam Al-Quran. Ada sifatul huruf dan praktek langsung dalam Al-Quran. Ada kalimat kunci lam syamsiyah, kalimat kunci lam qamariyah, praktek cara waqaf dan jenis waqaf dalam Al-Quran, praktek tahsin surat Al-Fatihah fasih standar sanad, praktek cara membaca huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, praktek membaca lam syamsiyah dan lam qamariyah dalam Al-Quran. Baiklah sahabat Al-Quran, kita buka halaman berikutnya. Kalimat kunci makharijul huruf. Kalimat kunci ini wajib dihafal. Baca berulang kali sesuai dengan tebal dan tipisnya, sesuai dengan makhraj dan sifatnya, sampai hafal dan faham dengan nada irama khas yang diajarkan oleh ustadz-ustadzah. Jadi ini sedikit ada yang berbeda dengan yang lain sahabat Al-Quran, karena ini semua praktek bukan teori. Karena nanti teori itu ada pada Al-Jazi 4 yaitu teori dan nada. Jadi di sini untuk memudahkan ya menghafal makharijul huruf, ya huruf-huruf yang keluar pada makhrajnya. Jadi saya bikin seperti ini biar mudah dihafal ya. Jadi nanti ada nadanya, sahabat Al-Quran bisa ikuti karena ini insyaallah kalau dipraktekkan sangat mudah dihafal. Oke, baiklah sahabat Al-Quran, kita langsung praktek. Bismillah. Ba fa ma wa ba fa ma wa du wa bi bir sa siz ujung lidah za siz ujung lidah datat ujung lidah laran ujung lidah Dha syajaya dha syajaya tengah lidah qak pangkal lidah khag ujung tenggorokan ha'a tengah tenggorokan ha'a pangkal tenggorokan. Oke, saya bacakan lagi. Ba fa ma wa ba fa ma wa du wa bibir sa siz ujung lidah za siz ujung lidah datat ujung lidah laran
ujung lidah. Dhasyajaya, dhasyajaya, tengah lidah. Qak, pangkal lidah. Khaw, ujung tenggorokan. Ha'a, tengah tenggorokan. Ha'a, pangkal tenggorokan. Oke, saya bacakan dengan lebih cepat. Ba fama wa du wa bibir. Sasiz, ujung lidah. Zasiz, ujung lidah. Datat, ujung lidah. Laran, ujung lidah. Dhasyajaya, dhasyajaya, tengah lidah. Qak, pangkal lidah. Khaw, ujung tenggorokan. Ha'a, tengah tenggorokan. Ha'a, pangkal tenggorokan. Ya, alhamdulillah itu ya huruf-huruf yang keluar pada makhrajnya. Ya, jadi ada ba, fa, ma, wa itu keluar pada dua bibir. Sasiz, ujung lidah. Zasiz, ujung lidah. Datat, ujung lidah. Laron, ujung lidah. Oke, di sini kita tidak membahas teori, teman-teman. Kita tahu saja dulu bahwa yang ujung lidah itu nanti tentunya ada perbedaan. Ujung lidah bagian mana saja, itu akan kita bahas khusus pada Al-Jazim 4, yaitu teori dan nada. Oke, kemudian ada dhasyajaya, tengah lidah. Oke, meskipun nanti huruf dot itu juga makhrajnya di hafatai lisan, samping kiri kanan lidah, tapi dia juga bisa keluar di tengah lidah. Qaq, ya, pangkal lidah. Kemudian kha dan gha, ujung tenggorokan. Ha dan a, tengah tenggorokan. Ha dan a, pangkal tenggorokan. Oke, perhatikan dan praktek langsung. Agar bacaannya benar dan lebih jelas dalam prakteknya, coba baca hurufnya dalam keadaan sukun atau dalam keadaan bertasydid dengan benar sesuai nada irama yang khas. Perhatikan dan ikuti arahan ustadz-ustadzah. Contoh, jadi kalau mau kita makhrajnya itu jelas, boleh kita tasydidkan hurufnya atau kita sukunkan kayak abba, kayak abba, affa, amma, awwa. Oke, jadi kerasa banget keluarnya di dua bibir. Oke, baik. Nanti kita akan langsung praktek dalam Al-Quran tentunya. Oke, silakan dihafal dulu ini kalimat kunci makharijul huruf. Oke, sekarang kita akan masuk ke berikutnya, yaitu kalimat kunci sifatul huruf. Oke, kalimat kunci ini wajib hafal. Baca berulang kali sesuai dengan tebal dan tipisnya, sesuai dengan makhraj dan sifatnya, sampai hafal dan paham dengan nada irama khas yang diajarkan oleh ustadz-ustadzah. Oke, tentunya sahabat Al-Quran, seperti tadi pada makharijul huruf, ini sifatul huruf juga bentuknya masih ini apa, teori ya, belum, tapi tidak dalam gitu. Jadi supaya memudahkan teman-teman hafal huruf-huruf sifatul huruf yang tentunya sesuai dengan sifatnya, jadi saya bikinkan semacam nada khas biar teman-teman lebih mudah menghafalnya. Oke, ini juga ada 10. Oke, kita langsung saja praktek. Kata, tha, kha, sa, sya, hafsah, mengalir. Kata, tha, kha, sa, sya, hafsah, mengalir. Kata, qu, aji, ta, bad, kuat. Kata, qu, aji, ta, bad, kuat. Uman, lari tengah. Uman, lari tengah. Ghuz, sataqu, khad, tebal. Ghuz, sataqu, khad, tebal. Daz, sata, lebih tebal. Daz, sata, lebih tebal. Baju di toko fantul. Baju di toko fantul. Wai lembut, wai lembut. Rasyadi mengulang, menyebar, memanjang. Rasyadi mengulang, menyebar, memanjang. Mana dengung, mana dengung.
Sasis siulan. Sasis siulan. Oke, saya ulang lagi. Kata tha sasha hafsah mengalir. Kata aji tabad kuat. Uman lari tengah. Ghuz sataku khad tebal. Daz sata lebih tebal. Baju di toko fantul wai lembut. Rasyadi mengulang menyebar memanjang. Mana dengung sasis siulan. Oke. Nah, sedikit saya jelaskan sahabat Al-Quran. Nah, huruf ini ada 10. Kata, tha, sasha, dan hafsah. Hafsah ini adalah huruf safir, yaitu mengalir. Biasanya kalau dalam buku-buku tajwid itu disingkat fahathahu syakhsun sakat. Oke, jadi karena agak sulit dihafal, jadi saya bikin seperti ini ya. Kata, tha, sasha, hafsah. Oke. Kemudian kata aji tabad kuat. Nah, ini adalah huruf syiddah. Ya, biasanya kalau dalam buku-buku tajwid itu singkatannya ajidu qittun bakat. Oke, tapi saya karena itu agak susah ya, jadi saya menyingkatnya seperti ini. Kataku aji tabad kuat. Jadi ada semacam bahasa Indonesia yang lebih mudah difahami lah. Kemudian uman lari tengah. Nah, ini adalah tawassut ya, antara syiddah dan rokhawah. Jadi uman lari tengah itu biasa singkatannya lin umar. Oke, tapi saya bentuk jadi uman lari tengah. Oke, jadi tengah maksudnya tawassut ya. Kemudian ghuz sataku khad. Oke, ini biasanya isti'la ya. Ya, kalau disingkat khuz sadaqtin qiz itu agak sulit menurut saya, jadi saya singkatnya jadi ghuz sataku khad. Oke, itu tebal atau isti'la. Kemudian ada daz soto. Nah, ini adalah huruf itbaq, ya, lebih tebal. Oke, daz soto. Nah, jadi seperti itu yang saya singkat. Kemudian ada baju di toko fantul. Ini adalah qalqalah, ya. Jadi saya biasanya kalau disingkat dalam buku-buku tajwid itu qutbu jaddin. Oke, tapi saya lebih ini menyingkatnya jadi baju di toko biar lebih mudah dihafal. Kemudian wai lembut. Ini adalah madlin, ya, wai lembut. Kemudian rasyadi. Nah, ini ada 3. Ra itu takrir, mengulang. Sya menyebar atau tafasyi, dan dha itu istitalah. Oke, maksudnya ra di sini mengulang. Mengulangnya itu tidak banyak gitu ya. Jadi kalau baca Ar-Rahmanir-Rahim bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, seperti itu. Kemudian sya tafasyi. Oke. Jadi dalam mulut itu intisyarul hawa dakhil al-fam. Jadi minasyaitonir rajim. Kemudian dad itu istitalah memanjang. Jadi kalau kita contohkan walan oke. Jadi agak memanjang ya. Jadi tidak langsung waladdo gitu ya. Kayak itu istitalah. Kemudian mana dengung. Jadi kalau ada huruf mim dan nun tasydid itu harus dibaca dengung atau gunnah. Kemudian sosiz siulan, kayak safir ya, kayak seperti itu. Oke, silakan nanti dihafal rumusnya dan nadanya ya. Oke, perhatikan dan praktek langsung agar bacaannya benar dan lebih jelas dalam prakteknya. Coba baca hurufnya dalam keadaan sukun atau dalam keadaan bertasydid dengan benar sesuai dengan nada irama khas. Perhatikan dan ikuti arahan satu-satu. Jadi teman-teman, kalau kita ingin bagus sifatul huruf kita, coba praktekkan huruf itu dalam bentuk sukun atau tasydid kayak ini ya. Akka, akka, atta, atta, atha, atha, akho, akho, assa, assa, asya, asya, aha, aha, affa, affa, asso, asso, aha, aha, dan seterusnya. Oke, silakan nanti praktek satu-satu hurufnya dalam bentuk tasydid. Oke, itu akan lebih kerasa ya prakteknya insyaallah. Kemudian ini halaman 97 ada kalimat kunci lam syamsiyah. Kalimat kunci ini wajib dihafal juga.
baca berulang kali sesuai dengan tebal dan tipisnya, sesuai dengan makhraj dan sifatnya sampai hafal dan paham dengan nada irama khas yang diajarkan oleh ustaz-ustazah. Oke, jadi kita akan coba baca kalimat kunci lam syamsiyah. Oke, seperti ini. Ada 14 ya. Lam syamsiyah. Tentunya ini ada nadanya, teman-teman. Oke, silakan diikuti ya. Saya bacakan dulu. Ta tha ta tha da dhi razi razi sa sha lani lani sada ta za. Oke, sekarang kita langsung masuk. Ta tha at ta da dhi adda adza razi arra azza sa sha assa asha lani alla anna sada assa adda Allah. Oke, jadi lam syamsiyah itu adalah lam yang tidak dibaca lamnya, teman-teman. Dia langsung masuk pada huruf setelah lam itu. Jadi tidak dibilang alta, tapi atta gitu ya. Oke, saya bacakan satu kali lagi nadanya untuk teman-teman nanti bisa mengulang ya. Ini adalah huruf lam syamsiyah ya. Ta tha da dhi razi sa sha lani sada ta za ta tha atta da dhi adda adza razi arra azza sa sha assa asha lani alla anna sada assa adda Allah. Ya, seperti itu. Nanti kita akan langsung praktek dalam Al-Quran ya. Oke, sekarang kita masuk pada kalimat kunci lam qamariyah. Nah, kalimat kunci ini wajib dihafal. Baca berulang kali sesuai dengan tebal dan tipisnya, sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Sampai hafal dan paham dengan nada irama khas yang diajarkan oleh ustaz-ustazah. Jadi lam qamariyah itu adalah kebalikan daripada lam syamsiyah. Kalau lam syamsiyah tadi lamnya tidak dibaca, kalau lam qamariyah itu lamnya dibaca. Oke, hurufnya juga ada 14. Oke, jadi saya bacakan dulu. Hak wa qaf haji abi aghim kha. Hak wa qaf haji abi aghim kha. Hak wa qaf haji abi aghim kha. Oke. الها الكا الواء القاء الفاء الحاء الجاء الآ الباء الياء العاء الغاء الماء الخاء. Oke, saya ulang lagi. Sekali lagi. Hak waqaf haji abi aghim kha. Hak waqaf haji abi aghim kha. Alha alka الواء القاء الفاء الحاء الجاء الباء الياء الغاء الماء الخاء. Ya, seperti itu sahabat Al-Quran. Jadi kalau dicontohin ya. Jadi alha
Nah, ini lamnya adalah qamariyah, jadi tidak dibaca aha. Oke. Kemudian alka. Nah, tidak dibaca akka. Oke, jadi lamnya semua ini dibaca. Nah, berbeda tadi dengan syamsiah, kalau kita lihat huruf setelah lamnya itu bertasydid karena lamnya tidak dibaca. Oke, seperti itu sahabat Al-Quran. Silahkan hafalkan kalimat kunci ini, baik kalimat kunci makharijul huruf, kalimat kunci sifatul huruf, kemudian kalimat kunci lam syamsiah dan kalimat kunci lam qamariyah. Karena insya Allah setelah ini kita akan langsung praktek masing-masing ya, sifatul huruf dalam Al-Quran, kemudian makharijul huruf dalam Al-Quran, nanti lam syamsiah dan lam qamariyah dalam Al-Quran. Terima kasih. Ya, selamat belajar. Silahkan diulang-ulangi sampai lancar dan mahir. Ya, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.